Baik Pak Faisal, mengapa RKAP kita pada tahun 2023 mengambil tema transformasi dan inovasi untuk memenuhi harapan pelanggan menuju perusahaan logistik terkemuka? Baik, jadi selama 2 tahun belakangan ini kita sudah melakukan banyak sekali program transformasi ya di 7 area. Nah, program-program transformasi selama 2 tahun belakangan ini telah berhasil membuat perusahaan ini lebih sehat dengan ditandai profitabilitas kita tumbuh terus semakin baik. Namun demikian, profitabilitas ini ternyata datangnya dari cost leadership. Ya, jadi berbagai efisiensi kita lakukan selama 2 tahun belakangan, baik itu di operasi, di IT, di layanan, dan seterusnya. Ini sudah banyak sekali cost saving yang kita lakukan ya, sehingga cost bisa kita tekan gitu, sehingga profitabilitas naik. Namun masalah utama adalah revenue kita tidak tumbuh. Nah ini ya gitu ya, jadi kata kuncinya revenue tidak tumbuh. Nah ini bahaya. Jadi karena cost leadership tidak bisa kita lakukan terus-menerus hanya untuk sekedar menekan cost. Karena kalau lemak-lemaknya sudah hilang, tidak mungkin dong ototnya kita potong gitu ya. Itu malah melemahkan kekuatan. Maka tahun 2023 satu-satunya jalan ya cost leadership tentu terus kita lanjutkan dengan memotong unnecessary cost gitu ya. Saya biasanya menyebut dengan ugly cost gitu. Kemudian revenue-nya harus ditumbuhkan. Nah, untuk menumbuhkan revenue ini tentu kita harus meningkatkan jumlah customer atau dari customer existing belanja lebih banyak gitu ya. Artinya apa? Kita harus memberikan layanan terbaik untuk customer, memberikan experience pengalaman terbaik untuk customer ketika customer membeli jasa kita atau ketika customer menggunakan jasa Pos Indonesia Group. Nah, jadi kalau customer happy, customer delighted, experience-nya bagus ketika menggunakan jasa Pos Indonesia Group, mereka akan membeli lebih banyak, ya, menggunakan lebih sering, ya, atau customer-nya bertambah, yang sebelumnya belum jadi customer Pos menjadi customer Pos. Nah, salah satu caranya adalah dengan melakukan akselerasi terhadap program transformasi dan inovasi. Sebelumnya sih sudah lumayan cepat gitu ya. Tapi kali ini agar customer delighted, customer puas, customer mendapatkan pengalaman terbaik menggunakan layanan, maka program transformasi harus diakselerasi. Misalkan digital service kita, layanan digital kita melalui mobile apps atau melalui web service ya, POSPay atau Pos Aja harus semakin bagus ya, harus semakin mudah ya, kemudian harus semakin kaya features-nya, harus semakin user friendly begitu ya. Nah, sehingga para masyarakat lebih nyaman berhubungan dengan pos. Loket-loket kita harus kita rubah, tampilannya harus menarik, pelayanannya, petugas loketnya harus ramah, harus bisa cross selling, harus bisa menawarkan layanan yang baik, kompetensinya juga harus bagus sehingga pelanggan tanya apa saja bisa menjawab dengan baik, memberikan informasi dengan nyaman gitu ya. Jadi kemudian Oranger kita juga harus semakin bergerak ya, terutama Oranger Mobile yang jualan gitu ya. Ya semua termasuk di anak perusahaan juga, di pos logistik, di pos fin, kemudian di pos properti juga harus terus melakukan inovasi baru agar tadi meraih pelanggan lebih banyak atau dari pelanggan existing bisa frekuensi pembelian kepada pos, penggunaan jasa kita lebih besar lagi. Nah itu makanya disebut, maka program atau tema RKAP 2023 ini intinya adalah menumbuhkan revenue dengan cara mempercepat program transformasi dan inovasi agar pelanggan semakin puas, semakin delighted, kemudian berpihak kepada pos dengan membeli layanan pos. Nah saya rasa itu. Nah ujung-ujungnya dalam jangka panjang salah satu program transformasi dan inovasi ini sebenarnya adalah bagaimana agar Pos Indonesia menjadi State Owned Enterprise Logistik atau BUMN Logistik.
Karena hari ini tidak ada satupun BUMN logistik. Ya. Jadi BUMN itu tidak punya perusahaan logistik hari ini. Nah, karena yang dulu namanya VTB sama BGR sekarang sudah jadi anak perusahaan. Yang VTB jadi anak perusahaannya BPA, BGR jadi anak perusahaannya RNI. Jadi bukan lagi BUMN. Ya. Oleh sebab itu kementerian mendorong Pos Indonesia agar menjadi BUMN logistik. Ya. Ini memang bukan waktu yang sebentar. Merubah persepsi masyarakat yang semula pos itu dianggap ngantar surat kemudian fokus ke logistik ini nggak gampang. Nah, tapi harus kita mulai gitu. Karena ini amanah dari pemegang saham ya, APS ya. Amanah pemegang saham mengatakan bahwa kita harus punya roadmap menjadi BUMN logistik. Walaupun Pos Indonesia punya 5 portofolio ya, dan logistik hanya salah satu portofolio. Yang sebenarnya saat ini logistik adalah portofolio dengan kontributor ketiga ya. Yang pertama portofolio jasa keuangan, yang kedua portofolio kurir, yang ketiga portofolio logistik, yang keempat portofolio properti, yang kelima portofolio anak perusahaan afiliasi ya, dari Dapen dan YBBI. Nah, namun kenapa BUMN kok meminta Pos menjadi perusahaan logistik? Karena tidak ada satupun sekarang BUMN yang menjadi BUMN logistik. Satu. Yang kedua, market size-nya logistik itu di Indonesia sangat besar. Jadi market size logistik ini sangat besar, sekitar 23% dari PDB ya. Jadi ongkos logistik, jadi semua perusahaan atau orang mengeluarkan ongkos logistik yang jumlahnya 23% PDB atau sekitar 3.400 triliun per tahun. Wah, ini market size-nya besar. Tapi BUMN tidak menjadi pemain utama di sektor logistik ya. Belum ada satupun bahkan anak perusahaan BUMN yang menjadi pemain utama logistik. Nah, pemerintah ingin atau dalam hal ini Kementerian BUMN ingin salah satu BUMN-nya menjadi pemain utama logistik. Namun tidak meninggalkan kalau Pos ya, kalaupun nanti Pos menjadi perusahaan logistik, tidak meninggalkan core business existing, tidak meninggalkan jasa keuangan, tidak meninggalkan kurir service, tidak meninggalkan property service, tidak juga meninggalkan afiliasi ya, misalkan bisnis proses outsourcing oleh DTU atau fleet management oleh DDK ataupun ULBI sebagai pencetak sumber daya manusia excellent di Pos Indonesia Group gitu ya. Jadi itulah makna dari tema 2023, bagaimana kita sekali lagi revenue tumbuh dengan cara memuaskan pelanggan, memberikan the best experience kepada pelanggan ketika mengkonsumsi layanan Pos Indonesia Group ya, sehingga sebetulnya ujung-ujungnya agar perusahaan lebih sehat. Kalau perusahaan ini lebih sehat, maka perusahaan ini mampu melakukan investasi untuk menyiapkan perusahaan menjadi perusahaan logistik. Nah, gitu ya, jadi urut-urutannya gitu. Jadi ini merupakan meletakkan fondasi yang kuat di tahun 2023, perusahaan lebih sehat. Kalau perusahaan lebih sehat mampu melakukan investasi, karena perusahaan logistik adalah heavy investasi ya. Tidak hanya perlu orang-orang, tapi juga perlu infrastruktur ya, perlu teknologi, dan itu perlu investasi. Tidak mungkin perusahaan kalau tidak sehat akan mampu mengeluarkan uang untuk investasi gitu ya. Karena investasi itu kan harus cash. Nah, supaya punya cash harus profitnya harus tinggi gitu ya, supaya kita punya cash untuk investasi. Saya rasa itu semoga ini penjelasan yang mungkin untuk secara umum begitu ya, secara garis besar makronya tentang tema tahun 2023. Saya rasa itu nanti selanjutnya akan saya jelaskan program-program yang lain di tahun 2023 yang terkait dengan program transformasi dan inovasi. Oke, sampai jumpa lagi.